Nah, kalau pada ruang tamu kemudian tidak ada sekat, berarti pintu kamar Anda berada pada area ruang tamu, dan itu mengakibatkan masalah besar pada keuangan, ya. Bisa-bisa uang Anda dilarikan orang, nggak dibayar orang, atau gampang kena curi. Kalau kamar mandi WC tadi punya satu pintu yang ke kamar Anda, sedangkan pintu yang satunya bukan ke kamar tidur, tetapi ke ruangan duduk atau ke ruang keluarga atau ruang makan atau ruang apapun yang lain yang terbuka luas, ya. Ini tentu saja akan menimbulkan masalah, ya. Masalah rumah tangga, dan hati-hati bisa terjadi masalah perselingkuhan. Atap tapi bersandar pada satu dinding dan terbuat dari kayu, ya, beratap genteng, bukan aluminium. Ini akan memperberat masalah perselingkuhan tadi. Juragan yang baik hati, kita bertemu kembali untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang ke-39. Untuk tidak membuang banyak waktu, akan saya langsung saja memulainya dengan menjumpai salah satu penanya, yakni Juragin Dian Tari, yang bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Salam Pak, mohon bimbingannya. Saya kos, terus kamar saya tembus jalan. Terus gimana cara menyiasatinya? Ya, memang kamar yang tembus jalan Juragin Diantari itu seolah-olah memang seperti tusuk sate belaka, ya. Nah, caranya pun tidak berbeda seperti kita menangkal jalan tusuk sate. Kita patut memasang cermin, ya. Karena ini tempat kos, tentu kita tidak punya keleluasaan untuk menggunakan cara lain, misalnya atau menanam pepohonan untuk membentengi, ya, area pintu tersebut tadi, pintu daripada kamar Anda ataupun pintu utama terhadap jalanan. Jadi jalan satu-satunya adalah memasang cermin pada pintu utama. Itu pun kalau diperkenankan oleh induk semang tentunya. Nah, di mana cermin itu dipasang? Apakah di atas pintu kamar Anda atau di atas pintu utama bangunan rumah? Tentu saja harus di atas pintu utama daripada bangunan rumah tersebut. Namun solusi yang terbaik adalah kalau Anda memang pindah mencari tempat kos yang lebih ideal, yang tidak tusuk sate terhadap jalan di depan, yang seolah-olah menusuk, ya, terhadap kamar Anda tersebut tadi. Penanya kedua adalah Sri Martini. Juragin Sri Martini bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Siang Pak Kang, saya mau tanya, pintu utama saya berhadapan dengan pintu utama tetangga. Bagaimana ya? Nah, pertanyaan serupa, ya, datangnya dari Arianto pada video yang sama juga, ya. Memang pada kesempatan kali ini saya lebih mengutamakan penanya-penanya yang mengajukan pertanyaan pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu, ya. Salam Pak Kang, mau bertanya, di tempat usaha saya pas di depan pintu utama toko ada tiang listrik, bagaimana cara menyiasatinya? Nah, sebetulnya kedua pertanyaan ini sudah sering kali kita bahas.
Nah, oleh sebab itu, agar kita tidak banyak membuang waktu, ya, Anda, apakah itu Juragan Sri Martini ataupun Juragan Arianto, sebaiknya menyaksamai video-video, misalnya video buang kemiskinan, song-song rejeki kekayaan. Di sana ada pertanyaan Elisa Pari, ya, yang kita sudah bahas mengenai hal yang sama seperti apa yang Anda tanyakan tadi. Begitu juga pada video undang energi positif, tingkatkan rezeki Anda. Ya, di sana ada pembahasan terhadap pertanyaan serupa yang diajukan oleh Star Flasher dan NNG Satria 87. Saya berharap Anda berdua bisa meluangkan waktu untuk menyimak video-video tersebut tadi. Saya mau mengunjungi Lilik Tri Pujiati juga pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Mat malam kok, saya mau nanya tentang aliran air di sekitar rumah. Boleh nggak air dari belakang rumah lewat kiri dan kanan rumah mengalir ke depan? Terima kasih. Tentu saja tidak ada masalah. Namun alangkah baiknya kalau aliran air kotor tersebut setelah sampai ke riol, ke saluran di depan rumah yang orang juga sering bilang sebagai got gitu ya, tidak lagi mengalir melalui depan pintu utama rumah Anda. Jadi kalau ini adalah pintu depan, kemudian di depannya ada pagar, kemudian aliran air kotor keluar terus mengalir melalui depan pintu lagi. Walaupun sudah dibatasi oleh pagar, ini sama saja seperti melewati pintu utama rumah Anda. Nah, supaya itu tidak terjadi, ada baiknya misalnya kalau aliran air di depan rumah mengalir misalnya ke arah kiri, maka pintu utama di sini, nah air yang mengalir dari sudut kiri inilah yang lebih dalam, ya, yang dari kanan ini lebih atas, supaya apa? Ketika air volumenya tidak terlalu banyak, biarlah dia hanya mengalir pada sisi kiri saja, ya. Kecuali air volumenya banyak, dia mengalir pada dua sisi, apa boleh buat, yang satu bagian akan melewati depan pintu rumah Anda. Saya berharap juga Lilik Tri Pujiati memahami apa yang telah saya sampaikan tersebut. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ada pertanyaan Arya Channel, ya, pada video yang sama, ya, video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Selamat malam Pak Kang, mau tanya, rumah saya hadap utara. Ya, tentu kalau rumah hadap utara, saya tidak dapat menghitungnya apakah itu cocok atau tidak, karena untuk menilai kecocokan tersebut saya perlu data kepala keluarga. Dan untuk pertanyaan yang bersifat pribadi, sebaiknya Anda ajukan ke Radio Sonora FM ketika acara Feng Shui sedang berlangsung pada setiap Jumat malam antara jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat.
Pintu gerbang terbuka ke dalam katanya, sedangkan pintu yang mau masuk ke ruang tamu bukanya keluar. Gimana ya katanya. Saya lanjut untuk membacakan pertanyaan dari juragan-juragan yang lain karena sama pembahasannya, akan saya jawab untuk semuanya. Pertanyaan yang serupa dari Ici Sandi TV, ya. Pak Kang yang baik nanya nih, kalau pintu gerbang membuka keluar sih gimana? Tuh, ya, ini juga tanyanya soal pintu gerbang. Tadi ada yang terbuka ke dalam, sekarang ini terbuka keluar. Juga pertanyaan serupa datang dari Supiti Sangri juga pada video yang sama. Malam Pak Kang, saya punya pintu utama kayu, dibuka ke dalam, tetapi ada pintu besi untuk kawat nyamuk, bukanya keluar. Jadi pintunya double, apakah itu berpengaruh untuk kesehatan Pak? Makasih. Dan pertanyaan dari Linawati Kosasi, Om, pintu depan rumah saya ke dalam, tetapi ada double pintu besi kawat nyamuk, buka ke depan, boleh nggak? Toh sama tau pertanyaannya. Dan dari Juragin Safi Hendra, ya, atau Juragan Safi Hendra bertanya, terima kasih atas pencerahannya, mau tanya Om, bolehkah pintu kamar mandi bukanya keluar? Ya. Kemudian ada pertanyaan yang serupa juga dari Teti Kaswati pada video yang sama. Kang, bagaimana untuk menyiasati pintu yang dibukanya keluar? Mohon jawabannya. Nah, pintu utama dan pintu gerbang, saya mau bahas dulu. Yang mana pintu utama, yang mana pintu gerbang? Kita nggak boleh rancu loh ya. Pintu utama adalah pintu yang berada pada bangunan rumah. Walaupun ada dua bangunan di dalam, misalnya bangunan utama dan bangunan pavilion, maka yang disebut pintu utama yang berada pada bangunan utama, ya, yang terkoneksi langsung ke area ruang tamu. Dan dalam konteks ini, ruang tamu memang harus ada dan harus berada setelah pintu utama dibuka, ya. Sedangkan pintu gerbang adalah pintu pagar. Dia berada paling depan, ya. Nah, pada rumah-rumah klaster di zaman sekarang banyak juga toh yang tidak memakai pintu pagar. Karena pagarnya hanyalah tanaman-tanaman belaka, sehingga nggak punya pintu gerbang gitu ya. Jadi pintu gerbang adalah pintu pagar. Nah, pintu gerbang boleh saja dibuka ke dalam atau dibuka keluar, tidak masalah. Kenapa? Karena pintu gerbang pada umumnya terbuat dari metal, ya, apakah itu dari besi ataukah dari aluminium. Namun kalau terbuat dari kayu, usahakan agar bukanya ke dalam. Nah, oleh sebab itu pintu utama tidak boleh dibuka ke arah luar ruangan. Dia harus ke dalam bagian ruangan. Jadi kalau Anda punya dua pintu, yang satu pintu kawat nyamuk itu dari aluminium atau besi, boleh saja dia terbuka keluar. Tetapi pintu yang dari kayu, dia harus membuka ke arah dalam. Dalam konteks ini, karena pintu dan ruang tamu adalah satu kesatuan, maka buka pintunya harus ke area ruang tamu. Sedangkan pintu kamar mandi WC, boleh nggak sih dibuka ke luar? Boleh saja kalau tadi sudah diingatkan harus memakai bahan baku logam. Kalau bukan bahan baku logam, bukannya aluminium tapi plastik, misalnya fiber atau sejenis fiber, boleh nggak? Boleh. Ya, tetapi kalau kayu, sebaiknya buka ke dalam WC tersebut, ya, ke kamar mandi tersebut. Nah, solusi untuk pintu yang terbuka keluar, bagaimana nih kalau pintu utama kayu, bukan yang besi, bukan yang kawat nyamuk, terus kemudian bukanya keluar? Caranya gimana? Gampang saja, minta tukang untuk mengubah posisi engsel, ya, nggak repot, ya, itu kerjaan gampang.
memindahkan engsel dari bagian depan kusen ke bagian dalam kusen ya. Nah, sebagai penjelasan tambahan yang sebaiknya juga Anda pahami benar, ya saya berharap Anda menyeksamai pembahasan mengenai hal yang ditanyakan oleh Juragan Kirigaya Kazuto ataupun oleh Sylvia Sari yang ditanyakan pada video tanya jawab 036 yang berjudul Tangga Rezeki. Jadi saya berharap para juragan yang mengajukan pertanyaan tadi setidak-tidaknya atau para juragan lainnya yang juga mau memahami lebih jauh mengenai hal tersebut, tolong buka dan seksamai video tanya jawab 036 Tangga Rezeki. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saya mau mengunjungi Multi Gargantuar. Multi Gargantuar bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu pula. Mau tanya soal pintu toko katanya. Saya buat pintu lipat aluminium untuk area office di dalam. Nah, di sini nggak dijelas di dalam mana nih. Maksudnya untuk area office di dalam. Nah, di dalam apa ya? Ukuran lubang kusen 167 kali 212. Untuk ukuran sih memang sesuai dengan meteran feng shui ya, tidak masalah. Tetapi tentu saja ukuran ini berlaku kalau memang pintu tersebut terbuat dari kayu. Nah, karena ada tanggulan pintu katanya pada bagian kunci 12 mm, apakah bermasalah? Memang kalau pintu aluminium yang kemudian pasangnya itu macam folding gate, didorong ya, setelah didorong memang lubangnya itu nggak akan sempurna 167 kali 212, akan terbuka 12 mm itu pasti ya, itu bisa terjadi. Nah, boleh nggak seperti itu ya? Jadi nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena pintu aluminium boleh bebas, boleh keliru ukurannya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau Anda nanti mengubahnya menjadi kayu, tolong sesuai ukuran. Pertanyaan serupa datang dari Daniel Lee pada video yang sama. Sore Kang, kalau toko aku pakai pintu folding gate buka keluar, boleh nggak aku tinggal di atas toko? Ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah ya, tidak ada pantangan untuk hal itu kalau memang tidak melanggar pantangan yang lainnya. Nah, kalau apa itu yang bisa melanggar pantangan lainnya? Ya tentu saja saya harapkan untuk meluangkan waktu menyimak pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Misalnya kalau di bagian bawah di toko tadi ya, kemudian ada dapur, maka Anda punya kamar tidak boleh di atas dapur. Itu salah satu contohnya ya. Sedangkan Inka Yulia, Juragin Inka Yulia bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Ya, Om Kang,
pintu utama rumah saya lurus dengan pintu 2 kamar saya. Bagus enggak ya? Pertanyaan serupa datang dari Salamun Baraka. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Jika satu ruangan memiliki 2 pintu atau lebih, bolehkah? Gitu ya. Nah, ini di catatan di sini ada pertanyaan dari Danieli dan juga ada dari Salamun Baraka. Saya berharap kedua-duanya bertanya hal yang sama ya. Andai kata ini dicatat keliru oleh staf saya, maka akan saya sertakan lagi pertanyaannya pada video yang berbeda. Untuk Juragin Inka Yulia, ya, pertanyaannya tadi adalah pintu utama lurus dengan 2 kamar saya. Boleh nggak? Boleh aja kalau ada penyekatnya. Lurus-lurus aja sih boleh, asal ada penyekat. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya tadi pintu utama ngadep selatan misalnya, pintu utama kamar juga ngadep selatan, ya boleh. Tapi kalau ada sekat, tapi kalau nggak ada penyekat, berarti tadi sudah disampaikan bahwa pintu utama berkaitan dengan ruang tamu. Nah, kalau pada ruang tamu kemudian tidak ada sekat, berarti pintu kamar Anda berada pada area ruang tamu, dan itu mengakibatkan masalah besar pada keuangan ya. Bisa-bisa uang Anda dilarikan orang, nggak dibayar orang, atau gampang kena curi ya, kena masalah. Jadi sebaiknya pasanglah penyekat diantaranya gitu ya. Nah, dari pertanyaan Salamun Baraka ya, jika satu ruangan memiliki 2 pintu, boleh nggak? Boleh aja ya. Tetapi harus jelas pintu untuk ruangan apa, di mana posisi pintu tersebut. Misalnya saya kasih contoh untuk Juragan Salamun Baraka. Misalnya di satu ruangan ada 3 pintu, ini kita bicara 3 pintu. Kemudian dari 3 pintu itu kita tarik jarak ya. Ada 2 garis yang sama panjangnya terhadap 1 pintu. Ada 2 jarak dari 2 pintu ke 1 pintu yang di tengah, jaraknya sama. Ini kan akan membentuk seolah-olah segitiga sama kaki. Atau kalau jaraknya 3 sama, ini kan menjadi segitiga sama sisi. Ini tentu akan mengganggu aspek keuangan dan kesehatan. Nah, itu 3 pintu. Nah, kalau 2 pintu, misalnya yang nggak boleh, salah satu contohnya, pada kamar mandi WC ada 2 pintu. Misalnya WC tersebut terkoneksi ke kamar yang satu, misalnya kamar utama lah, yang satu ke kamar anak. Jadi Anda bisa memakai WC dari pintu Anda, dan pintu ke kamar anak mungkin Anda kunci gitu toh. Nanti giliran anak yang pakai WC tadi, pintu yang ke kamar Anda dikunci oleh anak Anda, ya, tidak masalah. Tetapi menjadi masalah kalau kamar mandi WC tadi punya 1 pintu yang ke kamar Anda, sedangkan pintu yang satunya bukan ke kamar tidur, tetapi ke ruangan duduk atau ke ruang keluarga atau ruang makan atau ruang apapun yang lain yang terbuka luas, ya. Ini tentu saja akan menimbulkan masalah, ya, masalah rumah tangga, dan hati-hati bisa terjadi masalah perselingkuhan, ya. Ini yang harus diwaspadai benar, apalagi kalau ada kekeliruan lainnya. Misalnya terjadilah kekeliruan di ruang dapur, di mana kompor berhadapan dengan air, yang berhadapan dengan yin dan selalu bertabrakan. Kenapa? Karena api mau membunuh air, dia mau uapkan air, dan air mau memadamkan api. Ya, ini juga terjadi satu perselisihan. Nah, kemudian ada atap rumah Anda, misalnya atap, tapi bersandar pada satu dinding dan terbuat dari kayu, ya, beratap genteng, bukan aluminium. Ini akan memperberat masalah perselingkuhan tadi,
Ini sebagai contoh ya. Jadi boleh-boleh aja di ruangan Anda ada 2 pintu, tapi pintu yang seperti apa harus jelas. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Anda tanyakan kembali. Tetapi kalau pertanyaan itu berkaitan dengan pribadi, ya berdasarkan data, tolong disampaikan kepada pihak Sonora FM ketika acara Feng Shui sedang berlangsung pada setiap Jumat malam mulai jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Demikian para juragan-juragin yang baik hati yang saya harapkan rezekinya selalu berkelanjutan dan semakin hari semakin bertambah. Sukses selalu bagi Anda sekalian.